mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Balaputra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samaratungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya, dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlan, Pri Panggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Kisah yang lalu, Sri Maharaja telah memanggil Darmadiaksa Ringkasogatan sebagai biksu Buddha dan Darmadiaksa Ringkasyaiwan sebagai pendeta Hindu untuk menikahkan anaknya dengan dua upacara yang digabung. Sementara itu, Balaputra Dewa yang tidak menyetujui perkawinan itu menghimpun kekuatan dan berkumpul di desa Iwung. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikutinya dalam seri yang ke-8 ini. Paman sudah memeriksa desa Iwung. Tempat yang sangat bagus untuk bertahan. Sebenarnya saya kurang menyukai kata bertahan. Sebab, sehebat apapun bertahan, tetap lebih buruk daripada menyerang. Dalam satu dua hal, mungkin benar Pangeran. Tetapi pertahanan yang kita bangun, mampu bertahan sambil melakukan serangan-serangan kecil secara terus-menerus. Terus-menerus, kata Paman. Iya. Dan hal itu bukan tidak mungkin akan membuat mereka putus asa. Dan akhirnya dengan mudah Mataram kita rebut kembali. Oh, mudah-mudahan perhitungan Paman benar. Kalau saja kita mampu mempengaruhi para senopati atau Surantani sehebat Purnawijaya untuk berpihak kepada kita, saya yakin kita bisa menang. Kita gunakan sisa waktu yang ada untuk berusaha sekuat tenaga kita. Kelihatannya, Balaputra Dewa sudah mengambil keputusan untuk bersebelahan dengan kakaknya sendiri yang dulunya menyatu. Rupanya Balaputra Dewa terlalu keras dan kurang bijak dalam melihat apa yang dilakukan Sri Maharaja yang sebenarnya justru ingin menyatukan Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Sedangkan Balaputra Dewa justru memecah belah dan mempertajam perbedaan mereka. Kini kita menuju ke rumah Ki Umbul. Gunadarma sedang memahat sebuah batu yang tidak terlalu besar dengan wujud Sang Buddha. Tidak berapa lama muncul Udiani. Ia tampil sangat cantik dengan mengenakan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Karena hari ini dia akan berangkat ke Kutaraja bersama boponya untuk mengabdi di Mataram sebagai Surantani. Sebenarnya, keyakinan tidak mungkin bisa berubah-ubah. Kecuali atas kehendak dewata. Tetapi ada kecenderungan manusia ingin memaksakan keyakinannya atas keyakinan orang lain. Iya,
seperti yang selama ini dilakukan oleh para pemimpin, baik dari Tras Shailendra maupun Tras Sanjaya kan? Kalau itu masalahnya lain. Mereka bukan ingin menyelamatkan orang ke dalam keyakinan agamanya yang dianggap benar, tetapi hanya untuk menambah barisan atau pengikutnya saja. Maksud kakak? Ya, semakin banyak pengikutnya, mereka akan menjadi semakin merasa kuat. Dan mungkin bisa untuk menekan lawannya, yang tentu menjadi semakin lemah. Karena pengikutnya berhasil dipengaruhi, sehingga akhirnya berpindah keyakinan. Ini yang menyedihkan. Sebab sama sekali tidak untuk menyelamatkan ke dalam kebenaran agama yang sejati. Iya, aku mengerti kakang. Tindakan seperti itu mencerminkan kekurang yakinan seseorang dalam berpendirian kan? Dan akan membuat orang mencela-mencela. Iya. Akhirnya menjadi manusia yang suka berpura-pura. Oh ya, Nini jadi berangkat sore ini? Iya kakang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku jadi semakin ragu, Kang. Apakah pilihan Bopo itu memang terbaik untuk aku? Kakang, aku tidak ingin menjadi wanita yang cengeng. Aku juga tidak ingin melihat Nini sebagai seorang pendekar andalan, Bopo Sarwapala, menjadi cengeng hanya karena persoalan cinta. Nini juga harus memegang paugeran yang selama ini aku genggam. Apa itu, Kakang? Apapun yang terjadi, terjadilah. Sebab kita hadir di dunia ini bukan kemauan kita. Kita harus sanggup menerimanya. Iya, terima kasih. Kata-kata Kakang yang terakhir ini yang bisa membuat hatiku tegar. Yang terdiri dari belasan lelaki dan beberapa wanita juga membawa barang-barang bawaan di dalam gerobak. Mereka dikawal oleh pendekar-pendekar yang sangar. Oh, ada gerobak menuju ke arah sini. Rombongan berhenti di tikungan. Aku akan mengamati gerobak yang di depan itu dulu. Ya. Laki itu
lelaki yang pernah aku serang di rumahnya beberapa waktu yang lalu. Untung anaknya yang juga pendekar itu tidak ikut. Kelihatannya dia akan menuju ke Kutaraja. Pasti dia akan bergabung dengan Wangsa Sanjaya. Harus aku libas sekarang. Berhenti! Mau kemana? Ada urusan apa Kisanak bertanya? Apa kalian pemilik jalan ini? Kurang ajar. Jangan lancang orang tua. Apa kamu tidak tahu? Ada larangan orang luar untuk masuk ke Kutaraja. Loh, aku ini mau ke Kutaraja karena aku dipanggil oleh Maharaja. Hah? Hai, kalian dengar? Tampan seperti ini dipanggil oleh Maharaja katanya. Omong kosong.